Halo Tooth Lover yang ada di Malang dan seluruh Indonesia. Ketemu lagi bersama Buka Mulut Podcast by Tooth Arts. In 5, 4, 3, 2, 1 Buka mulut and action. Halo Dr. Rizky, kita ketemu lagi nih di podcast kali ini. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Jadi kali ini kita itu akan dapat kali ini kita dapat pertanyaan yang dilontarkan dari Tooth Lover yang ada di follower di Instagram kita. Itu beberapa pertanyaan gitu, Dok. Salah satunya yaitu kenapa sih gigi itu bisa berlubang gitu, Dok. Mungkin itu bisa kita bahas untuk podcast kali ini. Gitu ya. Jadi mungkin langsung bisa dijawab aja, Dok. Kenapa tuh gigi itu bisa berlubang? Oh, berarti tentang gigi berlubang ya ini? Betul. Gigi berlubang menurut teori itu disebabkan oleh 4 faktor. Jadi 4 faktor ini ada host, agent, environment, dan time. Keempat faktor ini saling berhubungan dan jika tidak ada salah satunya maka lubang gigi itu tidak akan terjadi. Yang pertama saya akan jabarkan masing-masing ya. Yang pertama itu ada host ini adalah gigi itu sendiri. Kemudian agent ini di sini bakteri. Jadi bakteri penyebab gigi berlubang. Yang paling banyak itu adalah bakteri Streptococcus mutan. Kemudian yang ketiga adalah environment. Environment ini adalah kondisi rongga mulut, baik itu suhunya, air liur dan sebagainya. Kemudian yang keempat time, waktu. Jadi terjadinya gigi berlubang itu tidak dalam jangka waktu yang singkat. Ya pasti ada waktu yang sampai berbulan-bulan. Jadi kayak penumpukan. Iya betul. Prosesnya itu nggak semerta-merta langsung lubang gitu, Dok ya. Jadi ada prosesnya. Oke. Dan prosesnya sekitar dalam penelitian sih sekitar 6 bulanan gitu kalau di gigi dewasa. Jadi kalau stepnya yang pertama itu pasti penyebab awal itu karena sisa makanan yang tidak dibersihkan ya, tidak bersih waktu menyikat gigi di dalam mulut, kemudian bercampur dengan bakteri tadi, bakteri penyebab gigi berlubang, kemudian liur. Ini akan membentuk suatu biofilm yang disebut plak. Nah, plak ini akan menempel di gigi, awalnya seperti itu. Plak ini jika dalam jangka waktu yang lama tidak segera dibersihkan atau tidak hilang dari permukaan gigi, maka ini akan menyebabkan kondisi asam yang bisa menyebabkan mineral-mineral yang ada di dalam gigi itu hilang. Jadi demineralisasi. Awalnya seperti itu, kehilangan mineral-mineral dalam gigi. Akhirnya gigi ini menjadi rapuh. Gitu. Tanda-tanda awal demineralisasi biasanya ada noda-noda atau spot-spot warna putih yang bisa disebut white spot. Itu kalau digosokin, dihilangkan itu enggak bisa. Jadi dia seperti ada di dalam gigi. Awalnya seperti itu. Tapi itu bisa hilang nggak ininya, putih-putih itu? Ada sih treatment khusus, cuman di dalam jangka waktu lama gitu. Seumpama ini demineralisasi ini bisa dicegah, itu tidak akan menjadi lubang gitu. Tapi ada treatment khususnya memang. Tapi kalau dibiarkan, nah lama-lama warna putih ini akan menjadi kecoklatan, yang akhirnya lama-kelamaan jadi lubang gigi seperti itu. In 5, 4, 3, 2, 1 Buka mulut and action. Oke, berarti gitu ya, kenapa gigi itu bisa berlubang itu nggak semerta-merta langsung berlubang. Jadi ada proses yang dilalui dulu gitu ya. Dari sisa makanan tadi, kemudian demineralisasi tadi. Oke, dokter. Sekarang kalau mungkin bisa dijelaskan juga ketika sudah berlubang ini bagaimana cara penanganannya?
Kalau lubangnya ini tidak menyebabkan gigi sampai habis seperti itu ya, itu satu-satunya jalan ditembel, dilakukan penambalan gigi. Karena di dalam proses penambalan itu nantinya akan dibersihkan seluruh jaringan-jaringan yang sudah terinfeksi bakteri penyebab gigi berlubang ini, dibersihkan semua sampai bersih, kemudian baru ditembel. Karena jika tidak, seumpama dibiarkan, nah bakteri ini lama-lama akan menggerogoti makin luas. Nah itu yang akan menyebabkan gigi ini lubangnya tambah dalam, tambah besar, dan bahkan bisa sakit gitu. Sakit dan bisa jadi habis giginya. Kalau sudah habis ya mau nggak mau, kalau sudah kerusakannya sudah sampai akar, kita cabut akhirnya gitu. Tadi sempat dibilang bahwa bisa sampai sakit dokter ya. Iya. Nah sekarang sakit gigi itu apakah hanya disebabkan oleh gigi berlubang saja? Atau mungkin karena yang lain? Mungkin mohon penjelasannya itu dok. Banyak sih penyebab sakit gigi, bisa karena gigi berlubang, bisa karena karang gigi juga bisa menyebabkan sakit gigi. Kemudian faktor lainnya ya banyak. Oh, terus kalau udah sakit gigi, treatmentnya itu gimana dalam dokter gigi gitu? Untuk awal jika memang masih ada di rumah ya belum ke dokter gigi, ini bisa pakai obat anti nyeri dulu untuk penanganan awal. Jadi minum obat anti nyeri untuk meredakan sakitnya. Kemudian harus segera ke dokter gigi. Jadi sebetulnya sebelum sakit harus langsung ke dokter gigi. Misalnya saya jelaskan mungkin awal adanya lubang, biasanya tanda-tandanya yang bisa kita rasakan itu permukaan gigi ini mulai kasar. Nah, awalnya kasar. Kemudian biasanya kalau makan itu nggak nyelip-nyelip, ini kok jadi gampang nyelip makannya gitu. Terus mulai sensitif, jadi kalau minum dingin atau panas atau manis atau pedes itu langsung celeng gitu. Sakit gitu Ngilu tapi yang nggak sakit sekali, itu biasanya awal-awal lubang. Kemudian kalau misalnya ngaca gitu ya, kita lihat di gigi ada warna coklat atau hitam, nah itu hati-hati juga, itu bisa awal tanda-tanda lubang. Jika sudah merasakan seperti itu, saran saya langsung segera ke dokter gigi. Jadi sebelum terasa sakit yang sangat mengganggu, langsung ke dokter gigi. Jadi jangan tunggu sampai sakit. Iya, jangan tunggu sampai sakit. Kenapa? Karena ketika gigi lubang kecil ini langsung terdeteksi dan langsung dilakukan penambalan, maka yang pertama rasa sakit itu pasti belum ada, terutama saat perawatan. Karena kalau gigi sudah sakit sekali, perawatannya ya ada kemungkinan sakit. Nanti selama perawatan juga ada kemungkinan sakit, ada kemungkinan infeksi. Tapi kalau lubangnya ini masih kecil, belum terasa sakit, sudah ditembel, nah itu rasa sakit enggak ada. Yang pertama. Yang kedua, dari segi waktu, karena kalau lubang kecil itu sekali datang langsung bisa selesai, ditambal satu kali, tambal permanen. Kemudian yang ketiga, biaya. Otomatis biayanya lebih sedikit dibanding kalau lubangnya sudah besar gitu. Baik dokter. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus datang ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, untuk mengecek kondisi gigi kita apakah masih oke atau enggak. Karena kan seiring berjalannya waktu, kita makan, kita minum, pasti gigi itu juga seperti kayak mesin mobil gitu dok ya, ibaratnya harus dicekkan ke bengkel. In 5, 4, 3, 2, 1, buka mulut and action. Oke dokter, jadi gitu ya, kemarin itu saya sempat dapat pertanyaan juga dari teman gitu kan, kenapa sih gigi itu bisa sakit gitu, dan kalau sudah sakit itu prosesnya dalam kan gigi prosesnya gigi sakit itu seperti apa, terus treatmentnya bagaimana kayak gitu dokter? Tadi sudah saya jelaskan kalau gigi belum sakit ya. Sekarang kalau gigi sudah terlanjur sakit gimana gitu. Jadi awalnya gigi berlubang itu kan pasti tidak sakit. Saya jelaskan sekalian ya.
Ini ada gigi, ada lapisan paling luar ini namanya email gigi. Kalau lubang masih di email pasti belum sakit. Oh gitu. Ya, kemudian lapisan yang lebih dalam lagi namanya dentin. Nah, kalau lubang sampai dentin sini biasanya sudah mulai ada rasa nyeri kalau kena panas, dingin. Nah, seperti itu sudah mulai sensitif. Tapi jika makin dalam lagi, jika tidak dilakukan penambalan dan dia makin dalam, makin luas sampai ke ruang pulpa. Ini ruang pulpa namanya. Di ruangan ini ada saraf gigi, ada pembuluh darah. Nah, kalau sudah sampai sini, itulah yang benar-benar sakitnya sangat mengganggu, sakit tiba-tiba sakit, tidak ada apa-apa kok tahu-tahu nyut-nyut, cekot-cekot. Kemudian pusing biasanya tanda-tandanya. Kemudian pundak berat sampai enggak bisa tidur. Sampai pundak berat juga dokter. Betul. Rasanya sakit semua ya, rasanya gigi itu jadi sakit semua. Jadi nggak tahu mana yang sakit, sumber sakitnya tuh mana karena terasa sakit semua seperti itu. Nah, kalau sudah sampai sini perawatannya perawatan perawatan endodontik ini perawatan yang biasanya kita tahu ada perawatan saraf gigi, perawatan saluran akar seperti itu. Ya. Nah, perawatan saluran akar ini dilakukan biasanya tidak sekali datang, jadi bolak-balik harus kontrol seperti itu. Oh, jadi kenapa waktu juga teman saya sempat cerita tuh, saya harus bolak-balik ke dokter gigi itu karena mungkin perawatan saluran akar itu kali dokter ya. Oke ya. Oke dokter, jadi mungkin ada tambahan lagi yang mau disampaikan untuk tooth lover yang ada di viewer kita ini? Ya, saran ya. Yang pertama, yang jelas kita harus menjaga kebersihan gigi karena yang namanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cara mencegah gigi berlubang yang pertama itu gosok gigi ya. Gosok gigi itu sehari 2 kali, malam sebelum tidur dan pagi sesudah sarapan kalau mau aktivitas itu harus, itu wajib. Dan menggosok giginya pun tidak boleh buru-buru, jadi nggak boleh buru-buru dan gerakannya pun harus betul seperti itu. Yang pertama itu. Terus yang kedua bisa dilakukan lapisan floor untuk melapisi gigi untuk mencegah gigi berlubang, itu bisa dilakukan di dokter gigi. Jadi sebelum gigi berlubang lakukanlah pelapisan floor. Floor ini fungsinya untuk antibakteri, jadi mencegah bakteri-bakteri penyebab gigi berlubang itu mendekat ke gigi tersebut. Ya, kemudian yang ketiga itu kontrol rutin 6 bulan sekali, karena di situ lubang sekecil apapun bisa langsung terdeteksi, yang kadang tidak disadari gitu. Kemudian yang keempat, jika sudah merasakan ada lubang seperti yang saya jelaskan tadi ya awal, segera langsung ke dokter gigi, jangan sampai nunggu sakit ya, karena yaitu efisiensi waktu biaya itu lebih efisien kalau gigi ini belum sakit. Nah, kalau seumpama gigi ini sudah terlanjur sakit, ketika datang ke dokter gigi, rawatlah gigi ini, lakukan step-stepnya itu hingga tuntas. Kadang banyak sekali pasien datang sakit gigi kemudian dirawat masih ditempel sementara, seminggu kemudian harus datang, dia nggak datang karena mungkin sudah nggak sakit lagi ya. Nah itu nggak datang, lupa, setelah itu perawatan tidak dilakukan sampai tuntas. Nah itu akan menyebabkan masalahnya menjadi tambah parah lagi. Nanti gigi tersebut bisa infeksi malahan, bisa bengkak. Nah, bisa tambah parah. Iya, bisa tambah parah. Makanya kalau sudah melakukan perawatan saraf gigi tadi, perawatan endodontik, maka harus sampai selesai, sampai tambalan permanen gitu. Kalau harus disarankan untuk kembali seminggu lagi ya kembali. Jangan jadi lupa gitu atau enggak disiplin seperti itu. Oke, tooth lover yang ada di Malang dan seluruh Indonesia, sekian podcast Buka Mulut by Tooth Arts kali ini. Kamu juga bisa kirim message melalui DM Instagram ataupun melalui komen di YouTube. Kamu pengen ngebahas soal apa sih permasalahan gigimu? Jadi nanti pertanyaanmu itu akan kami bahas di podcast selanjutnya. Tetap sehat, rutin kontrol gigimu setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi biar bisa
Bringis terus.